Perkenalkan, saya Viana Dwi Arifah dari kelas 2B Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penilaian prestasi dan disiplin program studi Administrasi Bisnis di era new normal. Sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membelajarkan mahasiswa agar memiliki pemahaman, pengembangan, kecerdasan, dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu menjadi generasi unggul dan berkompeten. Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan ditemukannya 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Hadirnya virus tersebut memberikan dampak yang sangat besar di berbagai bidang meliputi bidang usaha, perindustrian, perdagangan, perkantoran, migas, hingga pendidikan juga merasakan dampak pandemi ini. Dampak ini yang dihadapi dalam bidang pendidikan yaitu perubahan proses pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dan mahasiswa, melainkan dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana meskipun mahasiswa berada di rumah. Melihat hal tersebut, kedisiplinan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Pada dasarnya, mahasiswa jurusan administrasi bisnis terkenal dengan kedisiplinannya. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar kedisiplinan yang dibentuk selama ini mengalami penurunan. Yang awalnya setiap pagi harus bersiap-siap untuk pergi ke kampus, dengan kondisi seperti ini menjadi malas-malasan karena pembelajaran melalui daring. Peneliti tertarik untuk memilih judul ini agar tahu seberapa maksimalnya pembelajaran daring ini berhasil dalam dunia pendidikan. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu yang pertama, apakah pentingnya kedisiplinan belajar? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan hasil belajar? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar di masa pandemi COVID-19? Disiplin menurut Ensiklopedia Pendidikan merupakan proses pengarahan atau pengedikan kehendak-kehendak langsung, dorongan, keinginan, atau kepentingan kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai efek yang lebih besar. Dalam sekolah, disiplin dapat diartikan suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi fungsi pendidikan. Disiplin adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus dijalankan apabila seorang siswa mengharapkan prestasi yang optimal dalam belajar. Kedisiplinan merupakan faktor yang berasal dari diri siswa yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Dengan disiplin belajar yang tinggi diharapkan siswa memperoleh prestasi yang optimal. Menurut Maman Rahmat yang dikutip oleh TUU menjelaskan pentingnya disiplin bagi siswa. Yang pertama, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, cara menyelesaikan tuntutan yang ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. Yang keempat, untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan yang lain. Yang kelima, menjauhkan siswa melakukan hal-hal yang dilarang di sekolah. Yang keenam, siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat baginya dan lingkungannya.
Manfaat kedisiplinan adalah membuat mahasiswa menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya, serta mahasiswa juga dapat mengerti bahwa kedisiplinan itu amat sangat penting bagi masa depannya kelak, karena dapat membangun kepribadian mahasiswa yang kokoh dan bisa diharapkan berguna bagi semua pihak. Seorang yang disiplin ketika melakukan suatu pelanggaran walaupun kecil akan merasa bersalah, terutama karena ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri. Perilaku khianat akan menjerumuskannya pada runtuhnya harga diri karena ia tak lagi dipercaya. Sedangkan kepercayaan merupakan modal utama bagi seseorang yang memiliki akal sehat dan martabat. Untuk dapat hidup yang tenang dan terhormat, dengan demikian, sikap disiplin adalah suatu keharusan. Kedisiplinan mahasiswa dapat dilihat dari ketaatan atau kepatuhan mahasiswa terhadap aturan atau tata tertib yang berkaitan dengan jam belajar di kampus yang meliputi jam masuk dan keluar, kepatuhan mahasiswa dalam berpakaian, kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kampus, dan lain sebagainya. Semua aktivitas mahasiswa yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktivitas pendidikan di kampus, yang juga dikaitkan dengan kehidupan di lingkungan luar kampus. Dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar adalah sikap yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai individu, ketaatan, dan ketentuan berdasarkan acuan nilai moral individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan berpikir, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan seseorang dalam belajar secara konsisten dan konsekuen dalam usaha untuk mendapatkan kepandaian ilmu. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang pertama ada faktor ekstrinsik. Dalam faktor ini ada faktor non-sosial seperti keadaan udara, suhu udara, waktu dan tempat, dan alat-alat yang dipakai untuk belajar. Yang kedua ada faktor sosial, terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Yang kedua, faktor intrinsik. Dalam faktor ini ada faktor psikologis seperti minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua ada faktor fisiologis seperti pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang dideritanya. Nah, untuk hasil belajar sendiri dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian dari hasil adalah untuk menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Yang pertama, menurut Jamil S., belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati maupun yang tidak, sebagai pengalaman latihan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Yang kedua, ada belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku yang di sini ada tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, sikap, dan psikomotorik, keterampilan. Proses yang diperoleh adalah hasil proses pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping terciptanya proses belajar, juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti sangat luas, yakni untuk bermacam-macam aturan terdapat apa yang telah dicapai oleh murid. Misalnya, ulangan harian, tugas-tugas, pekerjaan rumah, tes lisan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung, tes akhir semester, dan sebagainya. Faktor hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal, biasanya faktor dalam diri. Faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang pertama adalah aspek fisiologis. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, kebugaran tubuh dan kondisi panca indera perlu dijaga. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor di luar diri, yaitu ada lingkungan sosial, meliputi teman, guru, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana seseorang bersosialisasi, bertemu dan berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Hal yang pertama menjadi penting dari lingkungan sosial adalah pertemanan, di mana teman adalah sumber motivasi sekaligus bisa menjadi sumber menurunnya prestasi. Posisi teman sangat penting. Mereka ada begitu dekat dengan kita dan tingkah laku yang mereka lakukan akan berpengaruh terhadap diri kita. Kalau kalian sudah terlanjur memiliki lingkungan pertemanan yang lemah akan motivasi, sebisanya mungkin arahkan teman-teman kalian untuk belajar. Setidaknya dengan cara itu kalian bisa memposisikan diri sebagai seorang pelajar. Yang kedua ada lingkungan non-sosial, meliputi kondisi rumah, sekolah, peralatan, alam, atau cuaca. Non-sosial seperti hal kondisi rumah secara fisik, apakah rapi, bersih, aman, terkendali dari gangguan yang menurunkan hasil belajar. Sekolah juga mempengaruhi hasil belajar. Dari pengalaman saya, ketika anak pintar masuk sekolah biasa-biasa saja, prestasi mereka bisa mengungguli teman-teman yang lainnya. Tapi bila disandingkan dengan prestasi temannya yang memiliki kualitas yang sangat lulus, dan dia masuk sekolah favorit dan berkualitas, prestasinya biasa saja. Artinya lingkungan sekolah berpengaruh, cuaca alam berpengaruh terhadap hasil belajar. Pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Kuliah daring merupakan sistem yang diterapkan di dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat universitas, yaitu sistem yang digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa. Sistem perkuliahan secara daring ini berlakukan guna mengurangi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, karena dengan pemberlakuan kuliah daring ini membuat mahasiswa dan para pengajar serta staf di perguruan tinggi tidak perlu melakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka demi menghindari kontak fisik guna mengurangi penyebaran COVID-19 yang sedang melanda dunia, terutama di negara Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara daring dan luring. Pembelajaran daring adalah singkatan dari pembelajaran dalam jaringan. Proses pembelajaran daring dilakukan secara online menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, Edmodo, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Pembelajaran ini dilakukan tanpa tatap muka, melainkan melalui platform yang tersedia. Pada pelaksanaan pembelajaran daring, komunikasi, penyampaian, dan tes dilakukan secara online. Sedangkan pembelajaran luring adalah singkatan dari pembelajaran luar jaringan. Proses pembelajaran dilakukan secara offline atau tatap muka, namun berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelumnya.
adanya pandemi COVID-19 ini. Di dalam pelaksanaan kuliah daring, tidak bisa dihindari yang namanya sebuah kendala mengenai jaringan internet ataupun kuota. Kuliah daring membuat lebih banyak waktu berada di rumah untuk berkumpul bersama keluarga guna mempererat tali kekeluargaan. Kuliah daring memiliki berbagai dampak pada kemampuan mahasiswa yang membuat kemampuan siswa lebih meningkat atau bahkan bisa menurun. Mahasiswa yang lebih menyenangi metode belajar secara mandiri akan lebih merasa nyaman dan lebih mudah memahami dengan sistem belajar daring. Namun kebalikannya, mahasiswa yang lebih menyenangi sistem belajar dengan berkumpul dalam satu ruangan akan merasa kesulitan dalam proses belajar. Menggunakan sistem daring dan mahasiswa yang terbiasa memahami sebuah penjelasan materi secara langsung atau offline akan merasa kesusahan dalam memahami suatu penjelasan.